Halo guys, selamat pagi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang cara kerja komputer. Kita langsung saja ya. Komputer merupakan salah satu perangkat yang boleh dibilang perangkat yang cukup tua umurnya di dunia ini. Komputer yang dahulunya merupakan alat bantu hitung sederhana saat ini sudah mengalami perluasan makna. Kata komputer mengacu pada objek yang dapat menerima beberapa input dan menghasilkan beberapa output. Antaranya, dalam proses input, beberapa perangkat yang sering Anda temui misalnya mouse, keyboard, ataupun mikrofon. Dan sementara untuk proses penyimpanan, maka pada PC yang Anda miliki pastilah terdapat hard drive. Misalnya flash disk, micro SD, atau memory card. Hard drive merupakan perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan piringan magnetis. Selanjutnya, pada bagian yang memiliki fungsi pemrosesan informasi pada PC, Anda disebut dengan Central Processor Unit atau CPU. Bagian ini merupakan microchip yang ditanamkan di dalam PC Anda dan merupakan otak dari PC Anda. Tanpa alat kecil ini, maka seluruh proses yang berjalan pada PC Anda tidak akan mungkin terjadi. Dan terakhir, alat yang bisa menjadi tempat output pada PC Anda misalnya layar monitor, LCD, speaker, ataupun printer yang Anda gunakan sehari-hari untuk mencetak pekerjaan Anda. Baiklah, kita lanjut dalam proses kerja komputer ketika dinyalakan. Saat pertama kali Anda menyalakan PC, mesin melewati beberapa proses internal sebelum siap digunakan. Ini disebut proses boot atau boot PC. Boot adalah kependekan dari bootstrap yang berarti memulai sesuatu harus dari awal. Proses booting dikendalikan oleh input-output dasar atau BIOS. BIOS adalah perangkat lunak yang disimpan pada chip memori flash di PC. BIOS tertanam di motherboard. Dalam proses booting pada komputer ada 7 cara. 1. Tombol turn on off pada komputer mengirimkan daya ke motherboard dan komponen lainnya. 2. PC melakukan POS atau Power on Self Test. POS adalah program komputer kecil di dalam BIOS yang memeriksa kegagalan perangkat keras. 3. PC menampilkan informasi yang terpasang dan menunjukkan detail tentang proses booting. 4. BIOS mencoba mengakses sektor pertama drive yang ditetapkan sebagai diskboard. Diskboard adalah hard disk yang berisi sistem operasi komputer. 5. Mengkonfirmasi ada bootstrap ladder atau boot ladder. Boot ladder adalah program kecil yang dirancang untuk menemukan dan meluncurkan sistem operasi PC. 6. Setelah boot ladder berada di memori, BIOS menyerahkan pekerjaannya ke boot ladder dan memulai sistem operasi dengan dalam memori. Dan terakhir, 7. Ketika boot ladder menyelesaikan tugasnya, itu mengalihkan kendali PC ke sistem operasi. Kemudian, OS atau operasi sistem siap untuk interaksi pengguna. Dan terakhir dari materi ini adalah cara kerja sistem operasi. Setelah PC melakukan boot, Anda dapat mengontrolnya melalui sistem operasi atau singkatannya OS. Langsung saja kita ke tugas-tugas dari sistem operasi. 1. Prosesor manajemen, yaitu memecah pekerjaan prosesor menjadi potongan yang dapat dikelola sebelum mengirimnya di CPU. 2. Memori manajemen, mengkoordinasikan aliran data masuk dan keluar dari RAM. 3. Device management, menyediakan antarmuka berbasis perangkat lunak antara komponen internal komputer. 4. Storage management, yaitu mengarahkan tempat data harus disimpan secara permanen pada hard drive dan USB drive. 5. Application interface, yaitu menyediakan pertukaran data antara program perangkat lunak dan PC. 6. User interface atau UI, yaitu menyediakan cara bagi Anda untuk berinteraksi dengan komputer. Dan terakhir, Anda bisa menggunakan komputernya. Baiklah, terima kasih. Hanya segini saja yang bisa saya
berbagi materi. Selamat pagi.